Ketiga, 3, 2, 1, dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita harus semangat. Apa sudah masuk? Sudah, lanjut Master, dimaksimize PPT-nya. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi ini, mari sebaiknya kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan kelancaran dalam penyuluhan anti korupsi ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan seperjuangan, untuk membakar semangat pemuda ini, mari kita yel-yel ataupun kita berikan awalan yang baik. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita akan langsung ke materi. Yang pertama, ada 5 yang akan saya sampaikan dan saya harapkan kelima-lima faktor ini bisa menjadi integritas di diri kawan-kawan dan mahasiswa kalian. Yang pertama, apa itu korupsi? Mungkin kawan-kawan bisa menjawab. Nah, sedikit untuk materi yang saya sampaikan, ada video yang bisa ditampilkan. Oke, baik. Itu video dari salah satu kampus yang saya ambil. Namun kita di sini akan menjabarkan beberapa hal dari indikator 5 tadi. Yang pertama tadi, apa pengertian dari korupsi itu sendiri. Nah, ketika kita membahas tentang korupsi, apa yang kawan-kawan ataupun adik-adik sekalian bayangkan di benaknya, apa itu korupsi itu? Oke, baik. Yang pertama mungkin ini lembaganya. Yang kedua mungkin adalah tikus berdasi yang sering mencuri uang rakyat gitu ya. Nah, yang ketiga itu tentu adalah ketidakadilan
kepada koruptor yang sudah memberikan dampak yang sangat besar pada seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 604 revisi Undang-Undang KUHP, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu adalah tindak pidana korupsi. Apa itu yang akan terjadi? Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit. Nanti ada kategori di dalam undang-undang ini juga. Jadi kawan-kawan, bahwasannya undang-undang kita sebenarnya sudah jelas adanya penjara seumur hidup, namun karena undang-undang ini dibuat oleh legislator kita, maka jarang sekali penjara seumur hidup karena dianggap sangat menakutkan bagi tikus-tikus berdasi yang duduk hari ini di gedung kura-kura tersebut. Nah, indikator kedua yang ingin saya sampaikan yaitu integritas. Integritas ini diartikan sebagai kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku bagi seorang ahlinya, seperti itu. Untuk integritas, saya ingin memperlihatkan video bagaimana integritas itu sebenarnya yang bisa kita lakukan di dalam sehari-hari. Apa sudah muncul? Apa sudah muncul, Mas? Sudah. Oke, baik. Mari kita perhatikan dan simak video berikut tentang integritas. Baik, kawan, dari video itu banyak sekali hal-hal pelajaran, walaupun cuma sekian detik, namun pesannya mendalam bagi kita pribadi, kemudian bagi kawan-kawan dimanapun berada, bahwa integritas diri itu tercipta dari karakter sendiri, bukan dari orang lain, dan mungkin motivasi dari orang-orang terdekat itu menjadi salah satu pendorong kita untuk berintegritas tinggi terhadap bangsa ini. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya nilai anti korupsi itu sendiri, di mana ada adil, berani, dan peduli. Kenapa kita harus berlaku adil? Karena Indonesia itu adalah negara yang sangat banyak pulau, itu pertama. Kemudian susah dijangkau. Selain itu, pejabat-pejabat daerah juga banyak yang menyelewengkan jabatan dan wewenangnya. Nah, kemudian berani. Kita harus berani terhadap ketindasan, kemudian kezoliman oleh pejabat publik ini kepada masyarakat yang saat ini bisa dikatakan masyarakat yang
ekonomi melemah, apalagi di saat pandemi ini. Nah, kemudian tumbuhkanlah rasa peduli terhadap korupsi ini, karena dengan kita melaporkan, dengan kita memberikan laporan ini, diharapkan nanti KPK dan lembaga terkait bisa sinergi memberantas korupsi ini. Baik. Nah, ini adalah bentuk benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini adalah suatu di mana situasi terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan atau wewenang yang dimiliki baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, kemudian bersifat objektif. Nah, ini sangat merugikan karena wewenang jabatan itu tidak sesuai dengan amanah yang didasarkan oleh undang-undang dalam aturan yang berlaku. Nah, kemudian apa itu faktor-faktor dan teori penyebab korupsi ini? Nah, menurut Jack itu faktor-faktor penyebab korupsi ini adalah keserakahan, kesempatan, kemudian kebutuhan. Nah, apakah pejabat kita itu tidak berkecukupan? Saya rasa semua berkecukupan. Namun adanya keserakahan, kemudian adanya timbul kesempatan di mana kita tidak peduli lagi dengan negeri ini, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sangat besar. Baik, indikator keberhasilan untuk pemberantasan korupsi suatu negara itu dapat dilihat dari mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dari indeks persepsi korupsi, kemudian mengukur dari sistem anti korupsi itu sendiri dengan United Nations Conference Against Corruption, dan menerapkan indikator sistem integritas nasional yang tengah disusun oleh lembaga KPK itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya sangat-sangat butuh waktu kita untuk menjadi negara yang bersih, kemudian memberikan contoh kepada negara-negara setidaknya di Asia. Nah, kemudian apa itu dampaknya? Kita melihat dari beberapa hal di sini dalam menyajikan dua dampak, yaitu ekonomi, di mana lesunya pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kemudian penurunan produktivitas, kemudian adanya rendahnya kualitas barang di saat produksi karena sudah diakomodasi oleh pejabat ataupun oknum-oknum yang serakah ini. Kemudian menurunnya pendapatan negara, kemudian meningkatnya hutang negara. Itu yang sangat paling vital. Apakah kita ini sebagai generasi muda, apakah tidak malu mewariskan hutang yang sangat banyak kepada anak dan cucu kita nanti? Itu warisan-warisan paling jelek di dalam sejarah kehidupan. Nah, kemudian dampak sosial dan kemiskinan. Nah, korupsi ini bisa dilihat nanti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Itu biasa kalau logisnya adalah simpelnya itu adalah pungli. Itu biasa terjadi di negara yang sangat tidak integritas terhadap bangsanya. Kemudian yang kedua adalah pengentasan kemiskinan itu sangat lambat. Karena apa? Karena kita tidak ada biaya, tidak ada lagi asumsi terhadap akomodir keuangan terhadap pengentasan kemiskinan ini. Karena sudah disunat oleh oknum-oknum yang sangat nakal itu. Nah, yang ketiga itu adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Banyaknya bantuan subsidi disunat, kayak kemarin KTP disunat, itu sangat-sangat prihatin. Apalagi kita ini beragama mayoritas Islam, disunat pula biaya subsidi untuk Al-Quran. Itu sangat-sangat memalukan. Kemudian yang keempat itu meningkatnya angka kriminal. Kriminal tentu dengan negara miskin tentu masyarakat tidak mempunyai pekerjaan, banyaknya pengangguran, inilah yang membuat angka kejahatan-kejahatan itu sangat bermuncul dengan sigap. Nah, bagaimana sih strategi pemberantasan korupsi ini? Nah, ada tiga hal, yaitu pertama itu adalah penindakan, yaitu harus kita bikin konsep bagaimana pejabat itu sebelum dilantik adalah harus takut terhadap korupsi ini. Yang kedua itu perbaikan sistem. Itu tentu
itu mempersempit celah korupsi. Bagaimana sistem ini dipotong, dipangkas. Saya rasa ada plus minusnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini di berbagai klaster, namun ada juga yang membuat bangsa Indonesia ini kesulitan nanti dalam ekonomi dari berbagai berita itu. Maka perbaikan sistem ini saya lihat juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah terbentuk dengan baik, namun memang untuk klaster lapangan pekerjaan itu, tenaga kerja itu sangat tidak adil di situ. Kemudian bagaimana lagi? Itu yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Nah, itu sama dengan kegiatan hari ini, yaitu adalah edukasi kepada kawan-kawan bagaimana korupsi itu sangat-sangat tidak cocok kepada seorang insan yang mempunyai integritas yang tinggi. Dengan apa? Tidak mau korupsi. Baik, untuk closement, penutup, saya mengingatkan satu kata, yaitu saya itu, aku, kamu, kita benci korupsi. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan mungkin di dalam beberapa evaluasi. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di stop record dulu, Master. Stop share dan stop record. Baik.